Isim alam contohnya Zaid. Ya. Baitun, hajarun, dan seterusnya. Ya. Baitun ini bukan ya. Nanti dia soalnya dia seperti isim alam itu yang punya nama, yang sudah dinamakan. Ya. Misalnya Makkah tadi. Makkah, Zaid, Makkah, yang sudah ada namanya, bukan jenis. Ya, kalau bait itu nanti jenis. Terus ismul mubham. Ini tidak boleh pakai hamzah. Ismul mubham dibagi menjadi dua. Ismul isyarati, contohnya hada, hadhihi, dzalika, tilka, haula'i. Ismul mausul. Alladhi, allati, alladhani, allatani. Terus alladzina, dan seterusnya. Allawati. Terus ismul muhalla. Muhalla ini yang mempunyai ya. Ismul muhalla bil alifi wal lami. Al-baitu, al-baitu, al-ghulamu. Ya. Asy-syajaratu. Dan seterusnya. Wa ma udhifa bihadhil. Sekarang 5 jadi bihadhil khamsah. Kalau ini disebutkan bihadhil arba', bihadhil khamsah jadinya.
Misalnya abdun. Contoh yang pertama. Udhifa lafzul jalalati. Contohnya Abdullahi. Ini idhofah. Ya. Terus ini yang pertama. Yang kedua, Udhifa ila Udhifa ila ad-dhamair. Contohnya abdi, abduka. Udhifa ila isim alam. Abdu Zaidin. Empat. Udhifa isim mubham. Abdu hadha. Hambanya ini. Abdu hadha. 5. Udhifa ila al-muhalla bil alif wal lam. Lafzul jalalah sudah, dhamair sudah, isim alam sudah, isim mubham sudah, isim ila ismul muhalla. Muhalla yang memiliki, maksudnya muhalla itu yang mempunyai. Ini khulasah pelajaran kita pada minggu sebelumnya. Iya, mirip. Saya catat semalam. Ustaz Ali Ya Allah. La ilaha illallah. Habis hujan panasnya Masya Allah ya. Padahal semalam kenceng. Di daerah JM kencang juga? Ya, kencang juga ya.
Bang Marat dilantik juga jadi itu bagian kawin. Enggak. Hah? Oh, enggak boleh. Ya, abang buruh kan ya? Enggak boleh ya kalau buruh. Emang Nandar bukan buruh? Loh, kok bisa? Apa bedanya? Mal farqu? Aha. Aha. Maksudnya sekali kata abdu itu. Iya. Abdul. Yang diidhofahkan. Berarti yang diidhofahkan abdulnya. Ya kalau bahasa sederhananya yang jadi mudhofnya itu. Ya, yang jadi mudhaf. Yang nomor 3 tuh contohnya Abu Jaidin. Abdu Zaidin ya. Abdu Zaidin. Ah, Di hadihi. yang mana? Nomor 6 wa maudifa di hadihi. Iya. Wa ma udhifa li hadhihi al-khamsah ya. Iya. Hadhihi al-khamsah ini khamsah ini 1 2 3 4 5. Jadi dia mengisyaratkan 5 ini maksudnya. Sangka mim tadi di hadihi kan. Ah. Kurang bulat sikit. Alas. Masuk kita bab an-nakirah. Ya. Kalau pembahasan kemarin itu pembahasan tentang sesuatu yang sudah ditentukan. Nama-nama yang sudah ditentukan. Seperti Abdullah, hambanya Allah. Nah, sudah. Kalau hambanya Allah sudah, bukan hambanya si apa namanya? Si patung ini, bukan. Hambanya ini, hamba Allah, berarti sudah ditentukan. Ini hambanya Allah. Ya, makanya dia sudah ma'rifah. Hambanya Allah. Terus kalau sudah dikatakan
pertama lafzul jalalah dulu kita bahas. Ya, yang namanya lafzul jalalah Allah. Karena yang namanya definisi ma'rifah itu lafaz, ya, satu lafaz yang menunjukkan sesuatu yang sudah ditentukan. Ada umum lagi maksudnya. Jadi kalau yang namanya ma'rifah itu kalimat yang tidak umum lagi, sudah dikhususkan. Seperti Allah sudah khusus sudah. Kalau Allah dikatakan Allah itu apa? Apa namanya? Nama yang satu-satunya berhak disembah. Kalau dikatakan Allah sudah. Zat yang satu-satunya yang boleh disembah. Yang lain tidak boleh disembah. Ya. Makanya kalimat la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin. La ma'buda bihaqqin. Nah, di antaranya lagi menunjukkan sesuatu yang sudah ditentukan, ana, saya, udah, bukan orang lain berarti. Bukan dia, bukan kamu, atau misalnya anta, ya kamu, bukan saya, bukan kami. Zaid, Zaid. Berarti kalau sudah dikatakan Zaid, bukan Umar, bukan Ammar, bukan Khalid, bukan, sudah ditentukan. Makkah, kalau sudah dikatakan Makkah sudah. Bukan Madinah, ya, bukan Palestina, bukan. Ini kan sudah Makkah, bukan Jeddah, bukan itu. Nah, sudah ditentukan. Ini atau mubham tadi, isim isyarah misalnya. Hadza, sudah ini, berarti bukan itu. Bukan jadi sudah kalau ada ini sudah ditentukan. Ini atau hadhihi sama. Atau alladzi. Contohnya kalau di sini ghulamul ladzi zarana ams. Anak atau budak yang kita ziarahi kemarin. Berarti yang budak yang kita ziarahi kemarin, nah itulah berarti sudah ditentukan, bukan yang apa namanya yang hari ini atau yang seminggu yang lalu atau sebulan yang lalu, sudah ditentukan. Nah, itu. Ya. Jadi isim mubham ini ada isim isyarah, ada isim mausul. Atau isim yang kemasukan alif wal lam. Isim yang kemasukan alif wal lam. Al-baitu, rumah itu, anak itu, pohon itu. Nah, sudah ditentukan dia. Kalau misalnya syajaratun umum, pohon, sudah semua pohon masuk. Misalnya di jalan ini semuanya itu syajaratun. Tapi kalau sudah asyajaratu, sudah, berarti pohon itu sudah. Atau al-ustadzu. Ustadz di sini banyak, benar enggak? Ini ustadz banyak. Kalau sudah bilang al-ustadzu, salah satu sudah ditentukan. Atau yang diidhofahkan dengan kelima ini, sudah sama. Abdullah, abdi, abdu Zaid, abdu hadza, abdul ustad. Wah, kata inilah yang namanya ma'rifah. Jadi nama-nama yang sudah ditentukan. Kadang ditentukannya secara spesifik seperti Allah. Makanya Allah itu diurutannya paling atas. Ditentukannya spesifik sekali, tidak ada lagi, sudah Allah. Makanya namakan a'raful ma'arif. Paling ma'rifatnya isim ma'rifah. Jadi katakan a'raful ma'arif, paling ma'rifatnya isim ma'rifah adalah lafzul jalalah. Tidak ada lagi selain Allah itu, tidak ada lagi. Makanya dikatakan lafzul isim a'raful ma'arif. Kalau ad-dhamair ana, makanya termasuk ana itu sudah, kalau sudah ditentukan ana ya sudah, saya sudah, tidak ada lagi. Nah, isim alam. Nah, makanya urutannya di bawah dari ad-dhamair. Isim alam itu. Karena kalau sudah Z ini nanti mencakup semua Z. Tidak satu orang. Tapi kalau ana, anta, sudah satu orang. Tapi kalau sudah Z, jadi Z sudah ditentukan. Tapi Z pun banyak namanya. Begitu juga nanti urutan isim. Makanya dia ada urutannya. Ada urutannya. Nah, masuklah kita ke bab nakirah. Nah, kalau nakirah kebalikannya isim ma'rifah. Kebalikannya dari ma'rifah, wan nakiratu kullu ismin sya'i'in fi jinsihi. Setiap isim yang umum mencakup dalam setiap jenisnya. Sya'i' itu umum. Mencakup. Meliputi fi jinsi, dari jenisnya. La yakhtassu bihi wahid duna akhar. Tidak mengkhususkan salah satunya dari yang lain. Tidak mengkhususkan salah satunya dengan yang lain. Wa taqribuhu,
Definisi yang lebih gampangannya lagi, kullu ma salaha, setiap apa saja yang pantas, dukhulul alifi wal lam alaihi, setiap yang pantas kemasukan alif wal lam. Itu pokoknya patokannya gitu katanya. Wa taqdimu, dan patokannya setiap apa saja yang pantas yang bisa kemasukan alif wal lam, itulah nakirah. Bisa enggak dia nih kemasukan alif lam? Bisa. Oh, berarti ini nakirah. Seperti itu. Nahwu contohnya ar-rajuli. Nahwu ar-rajulu. Contohnya ar-rajulu, laki-laki. Rajulun. Contohnya rajulun. Bisa enggak rajulun kemasukan alif lam? Bisa. Bisa jadinya ar-rajulu. Ini bukan waw nih. Ar-rajulu. Ya. Bisa masuk. Oh, berarti ini rajul ini nakirah. Ya. Misalnya al-farasu, farasun. Apa farasun? Apa artinya farasun? Kuda. Al-farasu. Contoh yang tadi tuh, ini. Ulamun. Ulamun. Al-gulamu. Budak atau anak kecil. Gulamu artinya budak atau anak kecil. Bisa diartikan. Jadi kalau di zaman Nabi gulam itu budaknya masih kecil. Masih kecil ya. Makanya Sayyidina Anas itu dipanggil gulam, ya gulam. Inni u'allimuka kalimatin. Itu nasihatnya Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin, ihfazillaha yahfazka. Wahai anak kecil, hafalkan ini. Dengarkan nasihatku ini, kata. Ihfazillaha, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Makanya ya gulam, wahai anak kecil. Bukan wahai budak. Padahal Abdullah bin Abbas bukan budak. Bukan budak Abdullah bin Abbas. Masih kecil memang. Jadi Abdullah bin Abbas masih kecil. Banyak sekali contohnya tadi. Makanya kita baca syarahnya sedikit At-Tuhfah ini. Wa aqulu an-nakiratu, nakirah itu hiya kullu ismin, setiap isim wudi'a, diletakkan, dibuat, la liyakhussa wahidan bi'ainihi. Dia dibuat, dia digunakan, dia diletakkan, tidak dikhususkan salah satunya. Tidak dikhususkan untuk salah satu secara ainnya. Min baini afradihi, dari sejenisnya, dari jenisnya. Min baini afradi jinsihi, dari jenisnya. Misalnya, kan kalau misalnya gulamun tadi, anak kecil, kan banyak anak kecil. Farasun, kuda, banyak jenis kuda. Rajulun, laki-laki, banyak. Ini semuanya laki-laki kan? Semuanya laki-laki kan? Ada yang bukan laki-laki? Enggak, makanya banyak rajulun, jenis ya laki-laki. Itu. Bal yasluhu itlaqu ala kulli wahidin ala sabilil badal. Bahkan katanya cocok katanya. Memutlakkannya tadi, diitlakkan secara mutlak untuk setiap salah satunya dari segi badal, dari segi pengganti saja. Contohnya di sini katanya. Nahwu rajulun. Contohnya rajulun. Wa imra'atun. Contohnya lagi imra'atun. Fa innal awwal, contoh yang pertama yaitu kalimat rajulun, yasihhu itlaquhu ala kulli dzakarin balighin min bani Adam. Cocok dia digunakan, dipakai untuk setiap zakar. Berarti apa? Kemaluannya. Makanya namakan laki-laki itu zakarun. Kenapa? Karena dia punya zakar. Itu. Fa innal awwal yasihu ala itlaqu ala kulli dzakarin. Ini agak diktitin dikit ya tadi ya. Iya. Takutnya salah ngomong nanti anak. Ya. Jadi kenapa namakan zakar tadi kan? Ya, jadi setiap laki-laki, makanya diartikan laki-laki. Zakar itu laki-laki baligh, yang sudah baligh. Min bani Adam, dari anak cucunya Adam.
Jadi setiap yang merasa dirinya anak cucu Adam, ada yang di sini bukan anak cucu Adam? Ada nggak? Hah? Ada? Nggak ada. Ya, semua ini cucu Adam, bahaya. Baligh, semuanya sudah baligh. Ya, laki-laki. Jadi semuanya bisa dikatakan rajulun. Nah, itu ala sabil badal. Itu loh maksudnya ala sabil badal itu. Ini bisa. Semuanya bisa dikatakan rajulun. Wathani. Nah, begitu juga contoh yang kedua. Yasihu itlaquhu ala kulli untha balighatin min bani Adam. Misalnya namanya ini siapa namanya? Ruqayyah. Ini namanya imra'ah. Zainab, imra'ah. Ummu Kulsum, imra'ah. Ini Khadijah, imra'ah. Semuanya bisa dikatakan imra'atun. Ya, karena tadi kelaminnya mereka perempuan, ya. Terus mereka sudah baligh, makanya semuanya bisa dikatakan bahwasanya mereka ini perempuan. Wa alamatun nakirati. Nah, tandanya nakirah. Sekarang untuk mengetahui tandanya nakirah, antasluha li antadkhula 'alaiha al. Cocok. Tandanya nakirah itu cocok untuk kemasukan al. Nah, sudah nih. Makanya pembahasan kita ringan sekali hari ini. Gampang. Ini gampang sekali. Kemasukan al. Wa tu'athiru fiha at-ta'rifa. Makanya dia menjadi ta'rif, menjadi ma'rifah. Jadi ketika nakirah kemasukan al, alif lam, makanya nakirah tadi berubah menjadi ma'rifah. Makanya ini pembahasan ini. Ismul muhalla bil alifi wal lam. Baitun, misalnya baitun nakirah, ketika kemasukan alif lam, al baitu jadi ma'rifah. Gulamun, nakirah, kemasukan alif lam, jadi al gulamu ma'rifah. Syajaratun, ustadun, dan seterusnya. Ini kan semuanya jenis. Ini profesi, misalnya petani, apa bahasa Arabnya petani? Petani, fallahun. Boleh nggak kemasukan alif lam? Boleh. Al-fallahu, petani itu. Apa namanya? Mancing. Yang suka mancing itu apa bahasa Arabnya? Yang suka mancing. Sayyadun. As-sayyadu. Apalagi misalnya? Polisi. Apa bahasa Arab polisi? Syurtiyun. Asyurti. Buruh, apa bahasa Arabnya buruh? Buruh bahasa Arabnya apa? Itu buruh. Bahasa Arabnya apa? Beda ya? Beda karyawan. Beda. Buruh itu yang di bawahnya lagi. Ummalun. Misalnya ummal. Ummalun. Al-ummalu. Jadi wa tu'athiru fiha at-ta'rif nahu rajulun fa innahu yasihhu dukhulu al alayhi wa tu'athiru fihi at-ta'rif fataqulu ar-rajul wa kadzalika ghulamun wa jariyatun wa sabiyyun wa fatatun wa muallimun fa innaka taqulu al-ghulamu wal jariyatu was sabiyyu wal fatatu wal muallimu. Bisa semua. Nah, inilah pembahasan an-nakirah. Ada pertanyaan? Ya, tandanya cuma satu. Imkanu dukhuli alif wal lam, bisa kemasukan alif wal lam, dan ada lagi. Atau dia bisa diidhofahkan. Ini seperti diidhofahkan nih. Jadi misalnya ghulamu Zaidin. Tandanya tuh, tanda keduanya bisa diidhofahkan. Bisa diidhofahkan. Ghulamu Zaidin. Misalnya baitun, baitun bisa diidhofahkan. Baitu ustadzin. Baitu Zaidin, rumahnya Zaid, rumahnya Saleh, baitu Salihin. Jadi tanda nakirah itu bisa dua ya. Bisa kemasukan alif lam dan bisa diidhofahkan. Jadi setiap yang bisa kemasukan alif lam juga mungkin juga dia bisa dijadikan idhofah dia.
Coba di sini disinggung nggak pembahasannya? Nggak disinggung di sini. Insyaallah. Panas. Nanti setelah selesai kita membahas ma'rifah sama nakirah ini, baru kita akan memasuki tentang huruful atfi. Masih kita pembahasan at-tawabi ya. Kita ini masih pembahasan at-tawabi, at-tawabiul arba'. Kita ini masih pembahasan marfu'atul asma kan, masih ingat ya? Kita ini masih babnya marfu'atul asma. Masih ingat enggak marfu'atul asma ada berapa? Dani. Marfu'atul asma ada berapa? Salah 5. Barangan ente. Lupa. Nanti ada berapa? Ada 7. Marfu'atil asma' sab'atun. Ini al-fa'ilu. Apa lagi? Wal maf'ul ladzi lam yusamma fa'ilu atau naibul fa'il. Wal mubtada'u wal khabaru. Wasmu kana wa akhwatuha. Terus wa khabaru inna. Terus apa lagi? Wattabi'u lil marfu'i. Wattabi'u lil marfu'. Jangan lupa tuh. Nah, kita masih pembahasan at-tawabi'ul arba'ah. Makanya na'at dia kalau misalnya isim sebelumnya rafa, berarti na'atnya juga marfu'. Nah, nanti setelah ini kita akan bahas juga ataf. Kalau atafnya ma'tufnya itu rafa, maka atafnya juga rafa gitu. Boleh. Ya. Kenapa? Nah, sekarang ini. Kenapa? Karena untuk nyambung ke kalimat sebelumnya. Allahu Akbar, Allah. Nah, makanya diidghamkan. Kan? Kayak gini nih jadinya. Kan ada dua kan? Kalau enggak dia diwakafkan, disukunkan. Kan? Ya, dia na'ad ya. Dia na'ad. Iya, dia na'ad. Ya. Allahu Akbaru kan, yang besar. Akbaru. Benar kalau misal dipisah Allahu Akbaru. Tapi berhubung dia ini nyambung, kan Allah diulang kan 2 kali kan? Nah. Ini karena riwayat ya. Kenapa dibacanya seperti ini? Karena riwayat. Ya. Nah, kenapa dia difathahkan? Kenapa dia difathahkan? Karena untuk supaya nyambung ke sini. Kan hamzahnya kan hilang nih. Jadi hamzah ke sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah. Tidak dianjurkan bacanya Allahu Akbarullah. Sunnahnya ini loh, masalah sunnahnya. Sunnahnya. Makanya kalau misalnya dibaca Allahu Akbarullah, tidak disunnahkan justru. Jadi kalau mau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kebanyakan orang Allahu Akbar kan? Nah, itu. Kenapa baca seperti itu? Mungkin riwayat alasannya. Terus juga tadi karena nyambung ke fathah tadi Allah. Nggak juga ini karena mungkin tadi karena riwayat hadisnya tadi ketika sahabat meriwayatkan azan ini dia mendengarkan Allahu Akbar. Wah, bukan Allahu Akbaru. Nah, itu nanti hikmahnya, illahnya, sebabnya untuk secara lebih perincinya Anda belum bisa memberikan jawaban secara pasti ya. Cuman kemungkinannya seperti ini. Karena ada juga di dalam qiraah itu seperti itu juga misalnya. Qul huwallahu ahad itu. Nanti bacanya beda-beda tuh. Jadi karena alasan qiraah.
alasan qiraah. Kufuan dibaca kufa. Misal contoh ya, misalnya makul dibacanya makul. Ada seperti itu. Kayak kadang anak baca misalnya dalam apa namanya, dalam rawi itu. Ya, dalam rawi di mana itu? Di Simtud Durar itu. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadhihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu ihsanu ta'ala majduhu wa 'azuma syanu khalaqal khalqal hikmah wa tawa 'alaiha ilma wa basata lahum min faidil minnati ma jarat bihi fi aqdarihi al-qismah fa arsala ilaihim ashrafa khalqihi wa ajalla 'abidihi rahmah ta'allaqat iradatuhu al-azaliyatu bi khalqi hadzal 'abdil mahbub. Bukan itu berarti fan falaqa subhul kamali min nuri, bukan itu berarti. Hah? Yang mana tuh? Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadhihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Ada? Ta'ala majduhu wa 'azuma syanuh. Bisa dibaca syanuh. Syanuh. Boleh. Ya. Tapi itu bukan qiraah Al-Qur'an, enggak berpengaruh itu ya. Cuman itulah tadi lidahnya orang Arab itu seperti itu. Lidahnya orang Arab. Nah, yang ada riwayat itu seperti surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim makul. Bukan makul tapi makul. Ada riwayat seperti itu. Nah, begitu juga kayak gini juga nih. Mungkin ya, masih mungkin. Idhofah. Diidhofakan. Misalnya dua kalimat digabungkan jadi satu. Nah, itu namanya. Dua kalimat digabung menjadi satu. Misalnya abdun Allah. Kan abdun satu kalimat, hamba. Allah satu. Nah, digabungkan Abdullah. Nah, ini namanya diidhofahkan maksudnya. Digabungkan. Nah, dijadikan satu. Kenapa? Ya iya babun na'ati. Makanya dia dibaca kasrah kan, mudhaf ilaih jadinya. Kalau masalah idhofah banyak sekali contohnya ya, banyak sekali akan kita dapatkan contoh idhofah ini. Misalnya ala arba'ati aqsamin, itu banyak. Kalau sudah dia tuh harokatnya sudah kasroh itu, nah, kalau tidak kemasukan dia huruf jer, dia menjadi mudhaf ilaih atau idhofah. Jadi kadang kita nemukan nih kok tandanya kok dia kasroh misalnya. Nah, kalau dia tandanya kasroh dua kemungkinan. Kalau enggak dia ada huruf jernya misalnya min ila an. Kenapa kok kalimat setelahnya kasroh itu? Pertama, lihat dulu kemungkinan. Apakah dia ada huruf jer sebelumnya, ada enggak? Oh, enggak ada. Coba dia ini jadi mudhaf ilaih enggak? Oh iya jadi mudhaf ilaih. Gampang sebenarnya. Ada lagi? Silakan. Ya, betul. Nah, bisa tambahan satu. Abdul Ustadzi. Iya, hambanya si ustad. Iya, betul. Itu idhofah. Makanya wa ma udhifa li hadhil khamsah. Jadi ini semuanya contohnya mudhaf ilaih. Yang kelima ini semuanya mudhaf ilaih. Makanya untuk perhatikan kalimat setelahnya itu semuanya kasroh. Abdullahi dibacanya hi. Abdi atau misalnya kecuali dhamair. Kecuali dhamair dia mabni. Abdu Zaidin, Abdu hadza karena dia isim isyarah. Karena isim isyarah dia. Tapi tetap semuanya tadi nanti ditakdirkan fi mahalli jarrin. Semuanya fi mahalli jarrin misalnya. Abduka ka. Makanya di Arab kan wal kafu dhamirun muttasilun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Nah itu. Hadza dza ismul isyarah mabniun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ada lagi. Apa yang semalam itu
Al-Wahidah itu sebagai apa? Adad ma'dud. Adad ma'dud. Nanti di sini ada pembahasannya. Hah? Bilangannya. Iya, bilangan. Di sini kita bahas adad ma'dud ya. Sedikit saja. Bagaimana dari segi i'rabnya kalau adad ma'dud? Dan yang semalam kayak yang jawabannya 5. Saya bikin 6. Hukmul adadi ma'al ma'dudi. Hukmul adadi ma'al ma'dudi. In kana al-adadu wahidan aw ithnaini fa hukmuhu ay yudhakkara ma'al mudhakkari wa yu'annathu ma'al mu'annathi. Taqulu rajulun wahidun wa imra'atun wahidatun wa rajulani ithnani wa imra'atani ithnani wa ahadun mithlu wahidin fataqulu ahadur rijali wa ihdan nisa'i. وإن كان من الثلاثة إلى العشرة يجب أن يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث فتقول 3 رجال و3 أقلام و3 نساء و3 أيد. Nah, ini tidak disebutkan. Tidak disebutkan dari apa? Dari segi i'rabnya. Ini tidak disegi. Coba hukum i'rabnya al-adad. Adad ma'dud ya. Ya, hukum adad ma'dud. Hukmul i'rab. Kalau sederhananya bahasanya adad ma'dud itu bahasanya apa? Hah? Kalau sederhana Hitung-hitungan, angka. Selain itu, selain adad ma'dud, ada lagi? Ana pending ya. Ana pending tuh. Nanti masalah itu hikmahnya itu kenapa dibaca akbaro ya. Akbaro adad ma'dud. Hah? Apa? Kalau bacanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia hamzah mausul gitu. Ya. Ya makanya tuh. Kan artinya kan hamzahnya itu kan hilang jadinya.